Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari penyakit teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita bincang-bincang tentang masalah kayu bajakah teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini alhamdulillah sudah banyak yang terbantu teman-teman yang mendapatkan penyakit. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu, testimoninya pun sudah banyak. Ini Chandra baru dapatkan testimoni tentang benjolan. Alhamdulillah sudah nggak sakit lagi katanya. Kita sangat bersyukur sekali teman-teman ya, anugerah dan berkah dari kayu bajakah ini. Alhamdulillah sudah banyak yang merasakan. Semoga semakin banyak lagi orang-orang yang di luar sana mendapatkan herbal yang sesuai dengan fungsinya. Amin teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita bercerita tentang herbal kayu bajakah ini adalah sebuah perjalanan panjang untuk menemukannya, awal viralnya, dan juga herbal ini sampai dikenal sekarang bahkan sudah sangat maju sekali teman-teman ya. Teman-teman yang ada di grup itu sudah banyak yang membuat dalam bentuk serbuk teh dan sebagainya. Dan kita mungkin juga akan mengikuti langkah teman-teman yang lain teman-teman ya. Alhamdulillah, insyaallah semoga diberkahilah perjuangan untuk menyehatkan Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kita perbincangan untuk jalan kesembuhan mengkonsumsi herbal ini teman-teman ya. Kan dahulu itu kan ceritanya kan nenek dari adik kita ini kan dia sakit kanker payudara kawan-kawan ya, kanker payudara. Jadi sudah stadium 4 itu kawan-kawan. Ibaratnya sudah mengeluarkan sesuatu yang tidak sedap lagi. Jadi karena tuh kakek dari adik kita ini mencari salah satu tumbuhan yang menjalar, yang liana itu yang namanya itu bajakah teman-teman ya. Bajakah ini belum diklasifikasikan waktu itu, cuman masih namanya adalah kayu bajakah. Salah satu tumbuhan liana yang merambat, batangnya merambat dan melilit juga teman-teman ya. Dan bilang bajakah tunggal. Jadi anak dari kakek ini menamakannya bajakah tunggal. Jadi dari awal sinilah kesembuhan itu didapat teman-teman ya. Nenek adik kita ini akhirnya sembuh total dengan mengkonsumsi herbal kayu bajakah ini teman-teman ya, atau bilang juga akar bajakah boleh. Jadi alhamdulillah itu sembuh total dalam waktu kurun yang tidak begitu lama teman-teman ya. Kalau kita lihat di media-media itu ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan dan sebagainya. Itu memang ibaratnya karena cepatnya untuk penyembuhan itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah itu sembuh total. Itu dia menggunakannya secara alami. Nah, dilihat dari spesifik mengapa beliau itu bisa sembuh cepat. Nah, setelah kita telusuri teman-teman ya, bagaimana beliau itu bisa sembuh cepat dan total itu. Yang pertama itu beliau itu mengkonsumsi air tebesan pertama dari batangnya itu kawan-kawan ya. Nah, itu pun beliau konsumsi. Yang kemudian beliau itu mengkonsumsi dalam bentuk yang masih batangnya mentah teman-teman ya, ibaratnya belum dikeringkan. Nah, karena jarak rumah beliau dengan tempat kayu bajakah itu kan tidak jauh ya. Jadi beliau mengkonsumsi dalam bentuk ibaratnya mentah teman-teman ya. Yang kedua itu
beliau itu mengkonsumsinya seperti beliau mengkonsumsi air putih. Jadi rebusan kayu bajaka itu beliau konsumsi ibaratnya dalam bentuk dimasukkan ke dalam tempatnya ya, seperti air putih gitu teman-teman ya. Jadi dikonsumsi secara air putih. Nah, di lain itu juga beliau juga banyak menggunakan pantangan. Biasanya dalam pengobatan itu tentu beliau itu mengkonsumsi sayur-sayuran bening teman-teman ya. Nah, dalam pengambilan herbal kayu bajaka ini juga memiliki adab-adabnya teman-teman ya. Adab-adab pengambilan kayu bajaka ini. Kenapa? Karena kayu bajaka ini salah satu jenis tumbuhan yang tumbuhnya itu adalah di tempat yang mistik teman-teman ya. Mistik seperti ini mungkin bisa diartikan sebagai tempat yang angker. Nah, jadi untuk pengambilan herbal kayu bajaka ini juga tidak asal-asalan ambil teman-teman ya. Itu memiliki adab-adab dan tata cara yang sesuai dengan mereka lakukan teman-teman ya. Pokoknya bagaimana yang pastinya itu ibaratnya kalau kita mengambil sesuatu itu kita harus minta izin kepada ya, kalau mungkin ada yang penunggunya di sana teman-teman ya, karena kebanyakan dari teman-teman pencari kayu bajaka memang mengalami hal-hal yang aneh di hutan dalam itu kawan-kawan. Biasanya ada kameranya blur ketika di shoot teman-teman ya di hutan yang dalam itu. Itu pun kembali karena letak herbal kayu bajaka ini di hutan rimba yang dalam kawan-kawan ya. Jadi menelusuri bagaimana nenek itu bisa sembuh cepat dan bisa sembuh total itu saya terhubung dengan salah seorang pasien yang beliau itu adalah termasuk dia masih keturunan orang Cina teman-teman ya. Cuma dia tinggal di Indonesia. Dia tuh berkemungkinan asli orang Cina. Dari namanya saja beliau itu orang Cina. Beliau itu mengatakan beberapa informasi kepada saya tentang kenapa bisa cepat sembuh pasien tadi. Yang pertama kata beliau, karena beliau itu kan tinggalnya di kampung, di dusun, di desa. Jadi apapun yang mereka makan itu semuanya alami. Semuanya alami teman-teman ya. Tidak ada zat-zat yang beliau makan itu seperti pengawet, itu tidak ada. Jadi makanya bagi teman-teman yang mengkonsumsi herbal kayu bajaka yang ada di kota-kota itu, makanya menjaga pantangan ini nomor 1 kawan-kawan ya. Nah, kata beliau yang itu. Yang kedua, kata beliau itu memang yang di kampung itu tentu jauh dari radikal bebas, ibaratnya dari debu, dari segala macam, jauh teman-teman ya. Bahkan makanannya pun semuanya alami, dari berasnya alami, lauk paunya alami, dan segala macamnya itu alami. Jadi itulah yang menentukan seseorang itu cepat sembuh dalam mengkonsumsi herbal kayu bajaka, kata beliau. Jadi beliau itu setelah memesan kayu bajaka kepada saya itu, dia mengakui herbal dan kayu bajaka ini memang khasiatnya luar biasa. Nah, waktu itu beliau juga mengalami penyakit teman-teman ya. Jadi alhamdulillah atas petunjuk beliau ini itu pun jadi sumber ilmu. Dan beliau itu mengatakan beliau itu pernah mendengarkan sebuah ustadz yang selalu memberikan obat-obat tentang penyakit itu. Kalau tidak salah Zainul Akbar itu, beliau itu yang ahli yang ceramah tentang ini teman-teman ya, tentang kesehatan. Nah, beliau itu juga guru herbal Chandra juga sering menonton videonya. Katanya agar Anda cepat sembuh dari penyakit kanker atau penyakit-penyakit tertentu, Anda itu harus mengkonsumsi semuanya makanan yang bersifat organik. Nah, ibaratnya jauh lah dari hal-hal itu, diganti semuanya makanannya organik. Jadi beliau juga berkesimpulan seperti itu teman-teman ya, bagaimana untuk bisa sembuh total itu memang cepat, itu memang mengganti makanan dengan bahan-bahan yang organik, jauhi yang kimia, yang pengawet dan segala macamnya. Makanya Chandra memberikan kepada pasien-pasien itu untuk menjauhi 5P
dan juga anjurannya mengkonsumsi itu teman-teman ya. Mudah sekali ya agar teman-teman itu bisa cepat sembuh. Nah, jadi itu informasinya. Jadi kami pun dalam pengambilan herbal kayu bajakah seperti itu juga kawan-kawan ya. Kita punya adab-adab, ketentuan juga dalam mengambil kayu bajakah. Terutama tentu kita harus melindungi diri kita sendiri teman-teman ya, karena bajakah ini tumbuhnya di tempat yang angker. Jadi kita punya persiapan juga untuk mengambilnya teman-teman ya. Terutama dia tumbuhnya di tempat yang susah juga dijangkau, kita harus memanjat yang tinggi juga. Tentu di sana nanti mungkin akan ada binatang seperti ular dan musuh dan sebagainya yang akan kita hadapi teman-teman ya. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang harga kayu bajakah itu mahal teman-teman ya. Jadi perjuangan mengambilnya ini. Dan juga yang kemudian setelah di-shoot di TV itu, jadi yang jenis mana diambil ini belum ada ketahuan teman-teman ya. Jadi di channel ini kita berusaha menentukan jenis apa yang diambil oleh kakek itu, jenis yang mananya. Cuman setelah kita telusuri ini sudah banyak jenis-jenis kayu bajakah yang semuanya itu berkhasiat dan bermanfaat. Yang ilmu penelitian ini cuman kita tidak ambil dari Indonesia juga. Dari jenis kalalawit atau disebut dengan uncaria itu yang berkhasiat, yang tinggi berkhasiat itu ada 3 jenis teman-teman ya. Mungkin sudah saya terangkan di video-video dulunya, yaitu uncaria tomentosa, guineensis, dan rhizophylla. Nah, itu dan jenis kalalawit yang ada kait-kaitnya teman-teman ya. Sedangkan uncaria itu sendiri ada 40 jenis di hutan di rimba. Nah, kemudian yang diteliti oleh anak-anak itu adalah jenis Spatholobus litoralis Hess. Yang mana jenis Spatholobus litoralis ini juga memiliki beberapa famili atau genus. Yang pertama itu Spatholobus suberetus, atau di Cina namanya Jisweteng. Itu di Cina terkenalnya teman-teman ya. Kalau Spatholobus suberetus di Cina terkenalnya, dia berdaun 3. Kemudian Spatholobus ferruginous atau bajakah genius, tampala genius teman-teman ya. Nah, semua jenis dari bergetah merah itu jenis yang merah itu masuk jenis tampala. Cuman dari jenis kalalawit, jika khasiat dan kandungannya itu memang bagus untuk mengobati penyakit kanker. Nah, dan bajakah kalalawit ini bukan hanya untuk kanker teman-teman ya. Khasiatnya sangat luar biasa. Cuman yang untuk kanker itu hanyalah beberapa jenis saja, yaitu saya golongkan kepada tampala. Jadi ibaratnya nih kita sudah mengklasifikasikan dan memberikan fungsi dari kayu bajakah itu masing-masing teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari awal itu sudah banyak sekali saya bahas tentang kayu bajakah ini teman-teman ya. Nah, kemudian kami ya YouTuber itu berusaha membongkar dan mengklasifikasikan jenis-jenis kayu bajakah yang ada di hutan. Ini alhamdulillah kita sudah banyak menemukan jenis-jenis kayu bajakah, yang mana kayu bajakah ini bukan hanya tenar di Indonesia. Yang jenis Spatholobus litoralis khas itu ternyata dari jenis uncaria tomentosa itu sudah terkenal di Amerika teman-teman ya. Kita tahu hutan Kalimantan itu adalah hutan yang hampir persis sama dengan yang di Amerika. Hutan Amazon itu teman-teman itu diakui dunia. Jadi apapun tumbuhan yang ada di Amerika itu juga hidup tumbuh di Indonesia. Itu terutama yang uncaria tomentosa. Jadi ingin bukti ilmiahnya teman-teman bisa Google ya. Google, nanti bisa teman-teman cari di Google tentang uncaria tomentosa ini. Dia uncaria tomentosa ini kita berbeda mengklasifikasikan. Ada yang mengatakan teman-teman rasanya pahit, ada juga yang mengatakan teman-teman rasanya tawar. Cuman kalau saya mengambil dari nama ilmiahnya, kita mengklasifikasikannya kepada yang jenis pahit teman-teman ya, atau bajakah tampala original pahit. Itu yang saya namakan
tomentosa. Mungkin teman-teman yang lain di youtuber yang lain mungkin mengatakan itu Rhizophylla taguenensis atau jenis Uncaria lainnya, karena Uncaria ini jenisnya banyak dan nama-nama pun dengan tertentu. Cuma saya mempopulerkan 4 jenis yang Uncaria tomentosa, guenensis, Rhizophylla, dan Uncaria gambirok. Nah, untuk jenis Spatholobus sendiri saya cuman mempopulerkan ini beberapa jenis saja kawan-kawan ya. Suberetus, Ferruginous, Litoralisas, dan itu yang kita temukan Fabriplorus. Mungkin nanti akan kita temukan jenis bajakah yang lainnya. Itu yang dari jenis Spatholobus suberetus, itu dari jenis Jisweteng kalau di Cina teman-teman ya. Cuman ini kita ketemu lagi dari jenis bergetah merah. Ada juga yang tidak bergetah merahnya, ini Sargentodoxae teman-teman ya. Nama ilmiahnya begitu, itu Sargentodoxae itu adalah jenis kayu bajaka yang dari jenis ini teman-teman ya, Dahuateng. Nah, jadi di Cina itu herbalnya ada Jisweteng, Dahuateng, Dian Jisweteng, dan jenis hueteng-hueteng lainnya teman-teman ya, yang bergetah merah. Jadi ilmu tentang herbalis ini memang cukup komplit tentang jenis kayu bajakah ini. Bagaimana dengan jenis Tetrachera teman-teman ya, atau ampoleh ini? Kalau ampoleh ini adalah salah satu jenis liana kayu bajakah, yang mana ampoleh ini khasiatnya itu sudah diteliti oleh Ristoja. Teman-teman bisa cek